Nama saya Samonasa dan saya menjelaskan tentang proses terbentuknya benua, sejarah, ekonomi, dan geografi dunia. Jadi Pangea adalah super benua yang terbentuk pada zaman Paleozoikum dan Mesozoikum, yaitu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Dan Pangea mulai retak 200 juta tahun yang lalu. Dan hasil dari retakan Pangea menghasilkan dua super benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Benua Laurasia terdapat di atas dan Gondwana di bawah. Di benua Laurasia terdapat benua Amerika Selatan dan benua Eurasia, yaitu gabungan dari Eropa dan Asia, yang nantinya juga akan terpecah sehingga terpisah. Dan kemudian di Gondwana terdapat Afrika, Antartika, Australia, dan benua Amerika Selatan. Nah, penyebab terpecahnya benua Pangea adalah adanya gerakan divergen, yaitu gerakan saling menjauhi dari lempeng tektonik kerak bumi. Dan gerakan divergen ini juga akan terjadi pada benua Gondwana dan Laurasia. Yang pertama terpecah atau terpisah terlebih dahulu yaitu adalah benua Gondwana sekitar 150 juta tahun yang lalu, dan benua Laurasia sekitar 60 juta tahun yang lalu. Dan karena benua tersebut sudah terpecah dan tersebar seluruh benua yang ada sekarang ini, hal itu menyebabkan terjadinya banyak perbedaan melalui faktor geografi, tentunya sejarah dan ekonomi. Mulai dari geografi yang paling terlihat yaitu adalah benua yang bergeser ke arah utara bumi dan selatan bumi cenderung pasti akan memiliki iklim dingin atau musim dingin. Kalau tidak ya musimnya hanya musim dingin saja, seperti di kutub utara dan di Antartika, di kutub selatan. Dan kemudian benua-benua yang bergesernya ke arah tengah bumi di garis khatulistiwa seperti benua Asia, dan yang lebih spesifik negara Indonesia, itu akan memiliki iklim atau musim yang hangat atau panas. Jadi tidak ada musim dingin. Dan kemudian karena adanya perbedaan geografi itu, manusia yang hidup di benua-benua itu akan, manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di benua-benua itu akan beradaptasi sesuai dengan keadaannya. Seperti contoh, manusia orang Eskimo akan memiliki tubuh yang pendek dan kekar. Itu adalah hasil adaptasi untuk berkembang sehingga manusia tidak mengeluarkan panas tubuh lebih banyak sehingga mereka tidak cepat kedinginan. Dan kemudian contohnya hewan yang hidup di daerah dingin pasti akan memiliki bulu yang lebat sekali agar mereka tidak kedinginan. Dan contoh tumbuhan yaitu adalah kaktus yang ada di gurun pasir yang banyak sedikit airnya. Hasil adaptasi mereka adalah daun mereka berbentuk duri untuk mengurangi proses penguapan air. Dan hasil adaptasi kaktus yang lainnya adalah akar mereka sangat panjang menjalar ke dalam tanah, dan itu untuk memudahkan mencari air karena di padang gurun ya tidak banyak air. Kemudian ke faktor sejarah, misalnya itu adalah Inggris yang menjajah negara lain, itu sejarahnya Inggris, dan negara yang dijajah Inggris ya itu sejarahnya negara itu. Dan penyebab Inggris menjajah negara lain ini adanya pengaruh dari di masa lalunya negara Inggris pernah dijajah oleh Kekaisaran Roma, dan juga saat Inggris menjajah negara lain mereka menginginkan cara untuk menjual barang mereka ke negara lain sehingga mereka mendapat keuntungan. Dan Inggris telah menjajah banyak sekali benua, salah satunya yang terkenal yaitu adalah Amerika, dan negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu Belanda juga pernah dijajah Inggris. Dan Belanda yang menjajah Indonesia itu juga tidak tanpa sebab, tapi memiliki tujuan, yaitu adalah ya tentu mendapat keuntungan demi diri mereka sendiri. Tapi saat Belanda menjajah Indonesia, terutama pada tahun 1940-an, mereka menjajah karena di negara mereka sendiri terjadi peperangan. Jadi proses jajah menjajah ini dari atas sampai ke bawah.
Dan pada 1940-an itu Belanda memiliki peperangan melawan Jerman, dan karena untuk memenuhi keperluan perang itu mereka membutuhkan uang yang bisa didapatkan dari menjual rempah-rempah. Karena itu Belanda menjajah Indonesia. Kemudian setiap negara juga memiliki peperangannya sendiri, seperti negara Amerika yang memiliki peperangan antara suku pendatang, yaitu orang kulit putih, untuk memperebutkan wilayah Amerika dari suku natif Amerika, pribumi Amerika, yaitu suku Indian, yang sekarang sudah sangat menipis populasinya. Dan sekarang yang suku Indian asli di Amerika sangat sedikit, banyaknya dan campuran. Dan kemudian negara lain yang memiliki peperangannya itu ya adalah Inggris, yang memiliki peperangan salib, yaitu peperangan antar saudara untuk memperebutkan kekuasaan. Dan kemudian juga ada ya negara Indonesia yang melawan Belanda untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan karena terpecahnya benua juga setiap negara memiliki sistem atau mata uangnya sendiri. Sebagai contoh, masih ada yang menggunakan sistem kerajaan, ada yang menggunakan sistem presidensial, ada yang menggunakan sistem parlementer. Dan contoh yang menggunakan sistem kerajaan adalah kerajaan Inggris, negara Inggris, dan kemudian yang menggunakan sistem parlementer yaitu adalah negara Amerika, yang menggunakan sistem presidensial ya negara Indonesia. Dan bisa dilihat terlihat sekali perbedaannya. Dan karena sistem pemerintahannya beda, tentu hukum-hukumnya juga berbeda. Dan perbedaan sistem pemerintahan ini terjadi karena perbedaan ideologi dan cara berpikir dari negara masing-masing. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Ekonomi ini setiap negara sekarang sudah memiliki mata uangnya sendiri. Tetapi pada zaman dahulu, saat zaman purbakala, belum ada mata uang. Jadi yang manusia purba dulu gunakan yaitu adalah sistem barter. Barter ini adalah saat untuk kegiatan menukar barang yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, si A memerlukan makanan, si B memerlukan pakaian, dan si A ini mempunyai pakaian, si B memiliki makanan. Jadi mereka bertukar sehingga saling menguntungkan. Dan itu adalah proses ekonomi yang paling lama yang pernah ada. Dan kemudian untuk mata uang yang paling lama itu adalah kerang. Dulu di Tiongkok kuno dan di Arab, mereka sempat menggunakan kerang sebagai mata uang. Dan lama-kelamaan ya seperti yang kita lihat sekarang, sudah tidak ada yang menggunakan kerang sebagai mata uang. Dan mata uang yang paling lama yang masih digunakan sampai sekarang yaitu adalah mata uang Inggris, yaitu pound sterling, yang sudah berumur lebih dari 1200 tahun, sekitar 12 abad. Dan mata uang yang pernah manusia gunakan pada zaman dahulu tidak hanya kerang, tapi juga ada koin, yaitu yang koin dari emas dan koin perak yang digunakan negara Romawi kuno, dan koin perunggu yang digunakan Belanda. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, sistem mata uang ini berkembang, dan sekarang setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing. Dan mata uangnya ini berbentuk kertas dan koin. Dan setiap mata uang negara memiliki nilainya masing-masing. Dan nilai ini terdampak dari kemajuan negara tersebut. Sebagai contoh, negara yang misalnya US dollar akan memiliki nilai yang lebih tinggi. 1 US dollar memiliki nilai 14.000 rupiah, sekitar itu, karena negara mereka lebih maju dari negara Indonesia ini. Dan sekarang karena adanya teknologi, mata uang juga berkembang, dan sekarang juga ada yang namanya cryptocurrency, yaitu mata uang kripto. Itu terjemahan langsungnya, seperti contohnya Bitcoin.
Dan karena ada teknologi juga ini, kita juga sekarang bisa melakukan pembayaran melalui online seperti OVO, GoPay, BCA dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan saya mengenai sejarah, geografi, dan ekonomi dunia. Terima kasih.